Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang ruang lingkup hukum pasar modal, asas-asas hukum, hak dan kewajiban perizinan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dalam penanaman modal. Dosen pengampunya Octavia Devalusia Dwi SHI. Ruang lingkup hukum pasar modal. Yang pertama, pengaturan tentang perusahaan, disclosure requirement, yaitu adalah persyaratan pengungkapan. Perlindungan pemegang saham minoritas. Yang kedua, tentang surat berharga pasar modal. Yang ketiga, pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal. A. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga. B. Tentang profesi dalam pasar modal. Dan C. Tentang perdagangan surat berharga. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Instrumen pasar modal sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Jadi instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bursa efek. Jadi instrumen bursa efek itu mencakup seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan surat. Selanjutnya ada sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti right dan warrant. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Selanjutnya ada sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Obligasi atau bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Jadi sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau yang disebut dengan fixed income securities. Pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor atau permodal dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dan dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Selanjutnya ada hubungan investor dan pialang. Pialang atau broker dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama ada full service brokers. Pialang ini menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi investor. Full service broker bahkan dapat mengelola rekening jika diinginkan investor. Yang kedua, di diskon brokers. Pialang ini menyediakan layanan pada pemeliharaan seperti rekening dan pesanan, membeli atau menjual. Selanjutnya yang ketiga ada diskon brokers. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya. Selanjutnya ada indeks pasar saham. Indeks pasar saham atau yang disebut dengan stock market index merupakan informasi mengenai pasar saham yang diringkas dalam suatu indeks. Jadi indeks saham adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.